Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan kenikmatan sehat hingga sampai saat ini kita bertemu kembali dengan belajar agama, yaitu pendidikan agama Islam yang berkaitan dengan rukun iman. Adik-adikku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ustadz akan menjelaskan kepada kalian di hari ini yaitu tentang rukun iman. Apa sih arti dari iman tersebut? Ada yang mengetahui? Sebelum Ustadz mengasih tahu pengertian iman tersebut, Ustadz akan memberikan gambaran iman itu seperti apa sih. Iman itu seperti halnya kita itu bernapas. Ya, kita menarik udara, merasakan udara. Kita bisa merasakan udara tersebut, tapi kita tidak bisa melihat udara tersebut. Itulah seperti iman. Seperti halnya kita permisalkan, yaitu seperti udara. Iman itu artinya yakin dan percaya dengan bersungguh-sungguh. Ustadz ulangi ya. Iman itu artinya yakin dan percaya dengan bersungguh-sungguh. Iman diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan apa? Perbuatan. Ustadz ulangi lagi. Iman artinya yakin dan percaya dengan bersungguh-sungguh, dan iman diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itulah iman. Ya. Itu adalah pengertian iman. Sama kita permisalkan dengan udara. Yang dimana udara tersebut bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat. Kemudian yang kedua, al-khaliq dan makhluk. Apa sih al-khaliq itu? Ya, Ustaz kasih tahu. Adanya bulan, bintang, matahari,
itu tidak akan mungkin muncul dengan sendirinya. Pasti ada apa? Ada penciptanya. Ada yang memunculkan apa? Ada yang memunculkan bulan, matahari dan bintang. Dan adanya manusia, hewan dan tumbuhan itu juga sama. Tidak akan ada manusia dan hewan dan tumbuhan kalau tidak apa? Diciptakan. Ya. Dan siapa sih yang menciptakan tersebut? Yaitu Sang Khalik. Khalik, siapakah Khalik itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Sang Khalik yang maha menciptakan segalanya, maha agung, ya. Sedangkan apa sih yang dimaksud makhluk? Makhluk adalah ciptaan Allah, ya. Makhluk itu ciptaan Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah semua ciptaan Allah, termasuk kita sebagai manusia, hewan, dan bahkan tumbuhan, itu semuanya adalah makhluk, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia membuat sesuatu, contoh manusia tersebut membuat sebuah kursi. Dari kursi tersebut pasti memerlukan bahan-bahan, dan bahan-bahan itulah yang dinamakan makhluk, yaitu sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Al-Khaliq dan makhluk. Kemudian pentingnya iman. Ini yang perlu kalian ketahui anak-anak. Semua anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, itu semuanya Allah ciptakan untuk kita. Dan tidak usah kita bayar, gratis semua. Berapa biaya yang perlu kita keluarkan? Seandainya Allah menarifkan biaya setiap satu orang dengan mata, harga mata yang kita ketahui sekarang, di zaman sekarang, harga mata ini, satu mata saja itu sangat mahal. Ginjal yang kita tahu, satu ginjal bisa membeli satu rumah, bahkan rumah yang paling mewah. Tapi Allah menciptakan manusia dengan secara gratis. Tidak perlu kita membayar, tidak perlu kita mengeluarkan uang besar, tidak perlu. Cuman terkadang manusia itu lupa akan namanya bersyukur, dan lupa akan namanya beribadah kepada siapa? Kepada Sang Khalik, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya rasa syukur, ya. Kita diberi kenikmatan seperti ini, diberi anggota tubuh yang sangat lengkap, mulai dari ujung rambut sampai ujung kepala, dengan gratis. Allah memberikannya dengan gratis dan cuma-cuma, tanpa biaya apapun. Tapi terkadang manusia itu lupa akan bersyukur. Tinggal bersyukur toh, ya Allah, susah banget manusia itu untuk bersyukur. Bersyukur itu sangat benar-benar penting. Dan bersyukur juga menandakan kita bahwasanya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari bersyukur juga menandakan bahwasanya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu mengingat bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, Sang Khalik yang menciptakan segala apapun yang ada di muka bumi ini. Ya. Dan karena itulah kita juga wajib bagi kita yaitu beribadah kepadanya. Dan wajib bagi kita untuk beriman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Mau langit, mau bumi, semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan tersebut ditunjukkan dengan apa? Syahadatain. Apa sih yang dimaksud dengan syahadatain? Itu dua kalimat syahadat, yang artinya bersaksi dan mengakui.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang beriman itu disebut apa? Mukmin. Orang mukmin akan bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak beriman kepada Allah disebut apa? Orang kafir. Ya. Bahkan ada di Al-Qur'an yang disebutkan di Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Ila akhir ayat. Dan orang-orang kafir tersebut akan merugi di akhirat. Meskipun apa? Di dunia mereka tampaknya bahagia, tapi di akhirat, suatu saat di akhirat Allah bakal menyiksa orang-orang kafir. Kemudian rukun iman apa sih? Ada berapa rukun iman tersebut? Yang pertama, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan hari kiamat atau hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, dan beriman kepada qada dan qadar. Itu saja anak-anak yang Ustadz sampaikan, yang Ustadz kasih tahu untuk kalian, yang Ustadz memberikan pengertian dari rukun iman, macam-macam dari rukun iman dan sebagainya. Apabila kalian mendapatkan kesalahan kata dari Ustadz, mohon dimaafkan, karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan, dan kebenaran pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian saja dari Ustadz. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.